Jamaah majelis salim adanallah, itulah logat atau terjemah Sundanya. Sekarang Indonesia atau Melayu, dan insya Allah penjelasannya masih tentang maksiat kaki, artinya dosa yang disebabkan karena kaki, tentunya dengan melangkah ya. Nah, diantaranya sebagaimana tadi dikatakan watabattu dan sopo fil masyi pada waktu berjalan. Jadi ya, diantara maksiat atau dosa yang disebabkan dengan kaki, tentunya kedua kaki, itu berjalan dengan sombong atau angkuh atau banyak laga lah. Ya, baik bagi laki-laki karena dia merasa kaya, kan beda tuh orang kaya menjalan juga ya. Orang kaya sama orang miskin jalannya beda. Kalau orang kaya mesti nganggang, ya. Ataupun dia karena dia punya jabatan, beda lagi sama orang biasa. Atau bahkan karena dia itu punya ilmu ya. Apalagi kalau ilmunya bukan ilmu agama, wah itu udah lain. Nah, terutama nih baik bagi perempuan ya, umumnya itu kalau jalan jangan dilaga-laga, enak puyeng. Kadang-kadang kan paham nggak? Itu yang kayak kalau yang itu busana apa namanya itu model ya, kan dia mah jalannya jadi gimana gitu ya, kan ada istilah ceplok cendol kan gitu ya, apa keplok cendol gitu, keplok bukan ceplok gitu ya. Iya, kadang-kadang kan ya orang biasa karena pengen dapat perhatian ya, ini gaya-gayaan gitu. Jangan ya. Gitu. Hati-hati tuh. Kan apa namanya, kadang-kadang tuh karena lewat di depan banyak orang, khususnya laki-laki ya. Dianya umpamanya memang kalau sekarang mah bohai gitu. Itu jalannya disengaja-sengajain tuh. Itu hati-hati jangan ya. Itu termasuk maksiat. Apalagi kalau memang dia pakaiannya lagi nggak tertutup, ataupun tertutup tapi ngebentuk, sama aja. Makanya tuh ada Pragawati, iya kis gitu tah, cek saya kan tadi tah, maksudnya Pragawati tah. Pragawati kan lapun kalau dia mau jalan pasti sengaja digaya-gayain lah. Ya bagaimana gitu ya. Iya. Itu makanya tuh yang namanya Pragawati selama dia penampilan itu ya, itu naudzubillah itu. Kan itu memang sengaja ditonton orang banyak ya. Dipentaskan gitu istilahnya. Ya kan biasanya kalau Pragawati mah udahnya cantik, orangnya bohai. Pragawati mah udah gitu digaya-gayain, atau puyeng lelaki. Nah itu dia biasanya ya kalau memang jalan begitu udah begitu aja, jangan digaya-gayain supaya gimana gitu, jangan ya. Ya. Nah kemudian wata khotir rikobi, dan melangkah leher-leher orang. Ini maksudnya gimana ini? Jadi nih ya, mungkin kalau perempuan mah
jarang ngalamin. Karena kalau perempuan walaupun berjamaah juga di belakang, ya. Dan itu juga kan paling hanya Ramadan ya. Ini perempuan kalau sehari-hari sholatnya di mana? Di rumah kan? Iya. Nah ini mah kalau umpamanya dalam rangka berjamaah seperti sholat taraweh ya, ataupun sholat id, itu kan kumpul tuh. Itu jangan istilahnya dia sembarangan yang ngelangkain leher orang, yang tentunya ini kan karena anak nih, dia karena di depan nih ya, karena di belakang dia nyelakanya ke depan tuh sampai ngelangkain orang gitu maksudnya tuh, yang lagi duduk apa tuh ya, itu jangan. Gitu, jangan karena dia orang hebat kudu di depan, itu dia maksakan tuh. Pokoknya kalau memang dia dapatnya di belakang udah, jangan nyelak, jangan ke depan, apalagi tadi sampai melangkahkan orang gitu ya. Maksud leher itu maksudnya orang lagi dulu dilangkai gitu tuh, karena pengen ke depan gitu ya. Iya. Nah kecuali nih illa li furjatin, kalau memang di depannya masih ada lowong seperti gini. Pokoknya nih ya, ada 10 barisan. Ini jamaah nih. Ini orang paling belakang tadinya. Nah karena di depan itu masih ada yang kosong nih ya, tuh dia istilahnya ke depan sampai langkain orang lah. Itu kali itu nggak apa-apa. Ya bahkan kalau perlu mah itu disengajain. Ini kadang-kadang kan kalau hari Jumat nih ya, sangat disayangkan. Itu di depan padahal masih kosong. Itu biasanya lelaki ini jamaah malah dia itu di belakang. Dan memang dia nyarinya juga senderan ini ya, tiang atau tembok, bukan yang di depan. Mestinya kalau mencari keutamaan sholat kan yang ngadepin tembok atau tiang yang di depan, bukan yang di belakang. Ini mah yang di belakang buat apa? Nyender. Nah kalau yang begitu mah tuh, karena memang di depan masih kosong ya, sementara di belakang ini udah pada penuh, itu mah dilangkah-langkah itu nggak apa-apa itu mah. Bahkan kalau perlu mah itu mah didepak-depakin apa ya? Tuman pada depan penuh dulu. Jadi ya. Jadi ada aturannya. Ya. Ya kan kalau sholat taraweh ataupun sholat taraweh nggak terlalu ya, itu sholat id kadang-kadang ya, kan tuh di depan masih kosong tuh, udah isi depan cari di langkah-langkah. Tapi kalau di depan udah penuh, udah nggak ada lowongan, sementara dia karena pengen dilapak di depan nyelang aja sampai ngelangkain leher-leher orang lain, itu yang haram, nggak boleh gitu. Jadi jangan mentang-mentang dia orang hebat gitu ya. Ya. Nah kemudian wal mururu, dan lewat baina yadail musolli, di antara di sini benar dua tangan tapi maksudnya di hadapan orang yang sholat. Sama tuh, haram lagi ya, nggak boleh, maksiat tuh. Maksudnya gimana? Gini, ada nih orang lagi sholat, terus dia liwat di depannya. Makanya nih kalau di Arab mah tuh kadang-kadang ya, itu lagi sholat tiba-tiba aja ada yang liwat, itu sengaja gini ngejaga ya. Di kita makanya belum ada. Kalau di Mekah kadang-kadang kalau lagi sholat di haram ya, pokoknya lagi sholat nih ada yang liwat, itu tangan begini dijaga. Ya karena memang itu kalau dia itu lewat ada orang tuh, itu statusnya kayak setan itu kayak begitu. Ya tapi ini ya, ini pun iza kamulat, ketika sempurna surutu sutroti sara-sara sutro. Sutro itu maksudnya mah dinding yang di hadapan dia. Makanya tadi tuh ya, kalau memang dia udah ngadepin tembok nih sholatnya nih,
ataupun karena tembok udah penuh ngadepin tiang, ataupun kalau tiang mah memang udah kebagian juga dia ngampar sejadah. Tuh, itunya nggak boleh. Tapi kalau umpamanya padahal mah tembok dia ngampar sejadah kagak, kemudian ngadepin tiang juga kagak sholatnya, bahkan tembok juga masih banyak nih ya nggak diadepin, sholat jauh banyak. Nah itu mah yang begitu mah walaupun dia ngeliwat di depannya nggak masalah. Jelas nggak? Jadi sekali lagi nih ya, ngelewatin orang yang lagi sholat di depannya nih, itu hukumnya haram, bahkan statusnya seperti setan yang begitu. Bahkan ada keterangan seandainya dia mesti berdiri selama 40 tahun itu masih lebih baik daripada dia itu ngelewatin orang yang lagi sholat di depannya. Kalau memang yang sholatnya itu udah ngadepin tembok, maksudnya nih seperti sini ya, ataupun dia di sininya tiang dihadepin, ataupun pakai sejadah ngampar. Kalau atur sebenarnya mestinya pakai tongkat gitu ya, ditacepin. Nggak mungkin lah sekarang mah, karena kalau sekarang kan rata-rata kan ubin ya, bahkan marmer ya. Kalau zaman dulu kan masjid atau musola itu pakai pasir, jadi masih bisa. Itu kalau memang dianya udah nggak ngadepin tembok sholatnya, nggak ngadepin tiang atau nggak ngaper sejadah, itu mah walaupun liwat di depannya nggak apa-apa, nggak haram, itu nggak dosa hukum. Gitu ya. Ya kan siapa tahu nih, kadang-kadang kan kalau suka ikut sholat di Al-Ajum gitu ya, ataupun di masjid-masjid raya, terutama nantilah di Mekah mudah-mudahan. Ya, kalau di Madinah mah dipisah laki perempuan. Ya kan walaupun dicampur juga, walaupun dipisah juga tetap ya perempuan sama perempuan itu berbaik. Kalau ada orang sholatnya udah ngadepin tembok, udah ngadepin tiang ataupun ngapar sejadah, jangan coba-coba liwat di depannya. Itu haram ya hukumnya. Lebih baik daripada dia nungguin sampai 40 tahun daripada ngelewatin orang yang sholat gitu. Nah itu mungkin ya untuk kajiannya, mudah-mudahan manfaat. Nah, terakhir ngingetin nih tentang Asyura. Insyaallah hari Ahad depan itu Asyura. Apa tuh Asyura? Kalau orang Jawa Mesuro ya. Ada sini orang Jawa. Semua orang Jawa. Iya, Asyura itu dari Asyura, Asyura itu dari 10 Muharram ya. Emang ada apa sih di Asyura itu? Alhamdulillah ya. Banyak kejadian yang semuanya itu memihak ataupun keberuntungan buat orang-orang yang baik. Ya salah satu contohnya lah Nabi Allah Musa alaihissalam pada hari itu diselamatkan dari kejaran Fir'aun ya. Nabi Musa bersama kaumnya diselamatkan tuh. Sementara Fir'aun dengan bala tentaranya ditenggelamkan, yang namanya di Laut Merah itu, yang makanya dinamakan merah itu laut itu awalnya tuh. Nah makanya nih orang-orang Yahudi dulu tahu sekarang itu ya, itu kalau di hari Asyura pada puasa. Kenapa? Merasa bersyukur Nabi Musa itu diselamatkan. Nah makanya kata Nabi, saya lebih berhak untuk puasa sebagai wujud syukur. Nah makanya juga ini di dalam Islam ya, di dalam ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disyariatkan yang namanya puasa Asyura. Puasa insya Allah ya minggu depan. Keuntungannya apa nih? Biasa kita kalau mau kerja
mikirin gaji dulu gitu ya, manfaatnya dulu, keuntungannya dulu gitu. Keuntungannya nih, satu, puasa Asyura itu bisa ngapusin dosa setahun. Kedua, itu walaupun sehari seperti puasa setahun. Ini ngapusin dosa setahun dan seperti puasa setahun. Bahkan ya, puasa hari itu pahalanya seperti pahala 10.000 haji dan umroh. 10.000 bukannya 1.000 atau 100 apalagi satu ya. Kan yang namanya kita pengen dapat pahala haji ya satu juga kan sulit ya, apalagi zaman sekarang mah udahnya mahal, lama, betul. Tapi tuh kalau puasa Asyura nih itu udah dapat pahalanya sampai 10.000 haji dan umroh. Makanya yang belum haji, yang belum umroh karena belum mampu ya. Nah itu, tapi pengen dapat pahalanya bahkan sampai 10.000. Nah, itu dengan puasa Asyura insya Allah ya. Tapi jangan mentang-mentang udah puasa Asyura padahal mampu nggak mau berangkat haji lagi. Hah? Iya minggu. Lantas saja. Iya ya lagi ya. Iya tuh. Ya ada yang kadang-kadang penaikan kelas tuh hari itu ya. Anak-anak PAUD kebanyakan pada hari itu lagi gitu ya. Ya kalau yakin mah kalau mau mah ya nggak peduli ya. Sayang masa setahun sekali nih. Dari sekian puasa keuntungannya nggak ada yang seperti puasa Asyura nih. Itu pahalanya sampai seperti pahala 10.000 haji dan umroh. Gitu ya. Bagaimana kalau punya kodoan? Nggak apa-apa, diniatin kodok. Insya Allah kodok kebayar, keuntungan puasa Asyura dapat. Tapi kalau kodok mah niatnya kudu malam, siangnya nggak boleh sembarangan dibatalin karena wajib ya. Gitu. Ya bahkan nih, kalau mau ya, itu tanggal 9 puasa lagi. Yang namanya hari Tasu'a. Tanggal 9 ya. Ya karena tujuannya nih ngebedain. Jadi kalau orang Yahudi puasa itu hanya Asyura aja. Nah kita mau ditambahin itu kalau mau sekali lagi ya. Kalau bicara kuat mah ya Ramadannya yang sebulan kuat ya. Gitu. Nah itu. Kemudian yang kedua nih. Ya amalan hari Asyura ini yang populer ya adalah mengusap kepala yatim. Tapi jangan diusap doangannya orang diwal-wal namun ngasih makaga ya. Ya sebenarnya mah ngusap itu udah bagus nih ya. Jadi sebanyak rambut yang kesentuh sama tangan kita nih itu jadi pengangkat derajat. Jadi kalau yatim rambut itu ada 10.000 itu diusap itu jadi ngangkat 10.000 derajat. Makanya kalau santunan nih baik itu laki-laki maupun perempuan dibuka. Perempuan dibuka jilbabnya, laki dibuka pecinya ya. Usap tuh. Awas jangan pengen usap doang ya. Pengen usap aja ya. Bagus itu juga dah gitu. Nah makanya juga nih kalau yatiman yang belum balik, kalau udah balik kan nggak boleh ya. Kalau yang udah balik mah tuh ibu-ibu juga banyak nih ya yatim piatu ya, termasuk saya. Iya, ya. Ada, ya bahkan nih keuntungan nyantunin yatim nggak biasa walaupun nyantunin satu itu seperti nyantunin seluruh yatim sedunia. Makanya kalau memang belum bisa kayak orang-orang, ya minimal kita ada tetangga, ada saudara tuh usap santunin. Kemudian keuntungan nyantun yatim ini insya Allah ya hati kita lunak. Ya, makanya kalau yang punya anak rada bandel, rada badung ya, itu ajak ke panti asuhan, bilang,
dia mah nggak punya bapak. Gitu ya, kamu mah enak, makanya jangan macem-macem gitu. Gitu ya. Kalau kata UAS mah gitu tuh. Kalau punya anak rada bandel, rada badung, kudu rajin-rajin diajak ke panti asuhan dari diomong. No, dia mana nggak punya bapak gitu. Gitu. Dia kepikir gitu. Kamu mah enak, ada bapak pengen apa ya, tapi jangan kelewatan gitu. Ya bahkan insya Allah nih, kalau menyantuni yatim ya, hajat-hajat kita dikabul. Makanya kan ada tuh orang yang sengaja punya hajat nih, pengen apa nih ya, bisnis, pengen goal. Dia sengaja ngundang yatim ya, kemudian dia cantunin gitu ya. Tapi ini nyantunin yatim, jangan bahasa menyantunin, tapi di dalamnya nyiksa. Maksudnya gimana? Gini. Jadi yatim diundang ke rumahnya dia, keluarnya itu banyak betes orang. Dari pagi sampai siang, dikasih 50.000. Itu nggak seimbang itu ya. Yang bagusnya mah udah nggak usah diundang, kasihin aja, gitu ya. Tuh cariin tuh. Nah kemudian amalan Asyura adalah meluaskan belanja keluarga. Tuh bagi suami kepada istrinya yang biasanya ngasih 100.000, dengerin. Asyura 1 juta, surprise. Waduh katanya enak amat ngomong. Pokoknya mah lebih ini. Ya, pokoknya mah jangan samain dengan biasanya gitu. Ada surprise. Hati ibu gak sama. Kalau ngasih anak dia 10.000, atau akhirnya Asyura 100.000. Ya ataupun dimakan-makan ya. Ya biasanya umpamanya sama tempe, tahu ya. Daging Asyura mah daging. Nah ini keuntungan apa? Insya Allah selama 1 tahun ke depan nanti rezekinya juga diluaskan. Jadi kalau pengen diluaskan nih rezekinya ya, baik ibu maupun suami nih, itu ya suami harus luaskan tuh, ngasih lebihin ke istri ngasihnya. Ibu juga ke anak lebihin. Pokoknya surprise di hari Asyura insya Allah ya. Nah itu mungkin ya, untuk ini sebenarnya masih banyak seperti mandi, seperti pakai sifat, terus umpamanya ngelayat orang sakit ya, silaturahmi, mengunjungi orang-orang soleh gitu ya. Nah untuk bacaannya nih, bacaannya ada ya, membaca hasbunallah atau hasbiallah ya, wa ni'mal wakil, ni'mal maulah, wa ni'man nasir. Berapa kali? 70 kali. Nah kemudian baca tasbihnya sekali atau 3 kali. Ini yang belum ada nih. Nih. Ya. Lalu. Nih. Yang belum ada. Maaf. Yang belum ada ya. Yang yang sudah dapat dilihat, dengerin ya. Nah di sini bahasa Sunda saya emang, tapi saya terjemahkan dengan Indonesia dan Melayu. Kata sebagian ulama,
Siapa orang yang membaca ini doa pada bulan Muharram, khususnya tanggal 10 Muharram atau yang disebut hari Asyura, maka tidak dimautkan pada tahun itu. Ya, mudah-mudahan nih. Itu katanya kayak kalau yang mati tahun itu berarti nggak baca lupaan. Salah ya, panjang umur intinya. Dan akan diampuni seluruh dosanya. Dan akan dihasilkan seluruh hajatnya, baik urusan dunia maupun akhirat. Itu yang judulnya doa Asyura ya, yang judulnya doa Asyura. Ada ya, di situ ada dua itu. Ya, yang judulnya doa Asyura. Sekali lagi. Nah bacaannya nih doanya, bacaan atau doanya ya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Berapa kali toh? 70 ya, ada titiknya toh. Ada titik ya. Ya. Kemudian Subhanallah mil al-mizan wa muntal ilmi wa mablagh ridho wa zinatal arsy walhamdulillah mil al-mizan wa muntal ilmi wa mablagh ridho wa zinatal arsy wallahu akbar mil al-mizan wa muntal ilmi wa mablagh ridho wa zinatal arsy la malja wa la manja minallah illa ilaihi subhanallah adada sabi wal batri wa adada kalimatil laita mati kuliha walhamdulillah adada syafi wal watri wa adada kalimatil laita mati kuliha wallahu akbar adada syafi wal watri wa adada kalimatil laita mati kuliha as'aluka salamata bi rahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa hasbiyallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina wa nabi Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Sekali atau 3 kali ya. Mudah-mudahan tadi ya panjang umur, dalam keadaan sehat lahir batin, diampuni dosa-dosa dan hajat terkabul.